Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Atikah dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Nuardi MED. Kelompok KKN yaitu grup 121. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan KKN DR Plus tahun 2021. Adapun lokasi KKN saya yaitu di Nagari Sungai Beringin, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sistematika penulisannya yaitu pada bab 1 terdiri dari latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan, hasil yang diharapkan, dan strategi kegiatan. Bab 2 terdiri dari pelaksanaan KKN dari Rumah Plus. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi dan pembahasan. Pada bab 3 terdiri dari kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19, relasi agama dan kesehatan, kegiatan sosial terkait keilmuan prodi, dan kegiatan sosial sesuai bidang ilmu peserta. Pada bab 4 terdiri dari pelaksanaan tindak lanjut dan refleksi. Pada bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab 1. Latar belakang. Pengabdian terhadap masyarakat sering dinamakan dengan kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN. KKN ini setiap tahunnya hampir dilaksanakan oleh seluruh universitas yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Munculnya pandemik global yaitu virus corona memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktivitas masyarakat. Dengan adanya virus corona ini, Rektor UIN Siska Riau mengambil kebijakan bahwasannya KKN tahun ini dilakukan dari rumah, yang mana KKN bisa dilakukan secara lapangan atau offline maupun secara daring atau online. Tujuan dan sasaran kegiatan terdiri dari yang pertama, memberikan informasi kepada pengguna media sosial. Yang kedua, memberitahukan kepada masyarakat tentang gejala COVID-19 dan cara pencegahannya. Yang ketiga, mengajarkan anak-anak desa agar lebih memahami Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengadakan penanaman tanaman obat. Yang kelima, menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Adapun hasil yang diharapkan, dengan dilaksanakannya KKN ini diharapkan pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 akan meningkat, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat akibat terdampak dari COVID-19. Strategi kegiatan terdiri dari yang pertama, bekerja sama dengan pihak wali nagari Sungai Beringin. Yang kedua, mempelajari cara membuat konten kreatif yang menarik agar dilihat oleh banyak orang. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada masyarakat dan bersosialisasi tentang kegiatan yang akan dilakukan di tempat KKN. Bab 2, pelaksanaan dan pembahasan program. Pelaksanaan KKN DR Plus. Yang pertama, mengikuti orientasi dan pembekalan KKN yang dipandu oleh LPPM UIN Siska Riau. Yang kedua,
memahami dan mengikuti pedoman KKN DR Plus UIN Suskaryau tahun 2021. Yang ketiga, menentukan tim dan teman sekelompok. Yang keempat, meminta izin kepada wali nagari bahwasanya akan melaksanakan KKN di Nagari Sungai Beringin Payakumbuh. Yang kelima, setelah mendapatkan izin, lalu merancang kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Yang keenam, memberi sumber dan informasi agar pelaksanaan KKN dapat berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, melakukan koordinasi dengan Kepala Jorong di Nagari Sungai Beringin. Yang kedelapan, merancang media sosial apa saja yang akan digunakan. Yang kesembilan, melakukan koordinasi dengan tim sekelompok. Dan yang terakhir, melaksanakan sekurang-kurangnya 4 kegiatan. Bab 3. Produk yang dihasilkan. Adapun produk akhir yang dihasilkan pada bidang kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19 yaitu kegiatan pertama, membuat meme atau flyer New Normal Essentials yang dilakukan secara online. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat untuk terus menerapkan disiplin diri dengan menaati protokol kesehatan, dan pentingnya menyiapkan beberapa hal yang menjadi pelindung diri, seperti masker, hand sanitizer, botol minum, tisu basah dan kering, dan alat makanan dan ibadah. Waktu pembuatan meme atau flyer pada tanggal 18 Juli 2021 dan diupload ke Instagram pada tanggal 30 Juli 2021. Selanjutnya, kegiatan kedua, pembagian masker yang dilakukan secara offline. Tujuannya yaitu untuk mencegah penularan COVID-19 di era new normal dan juga memberi pengetahuan mengenai pentingnya penggunaan masker, terutama apabila melakukan pekerjaan di luar rumah. Sasarannya yaitu masyarakat. Waktu pelaksanaannya Rabu tanggal 14 Juli 2021. Tempat dilaksanakannya pembagian masker ini di Nagari Sungai Beringin. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu berita online atau liputan kegiatan yang dilakukan secara online. Peduli COVID, mahasiswa KKN UIN Suskaryau bagikan masker di Kota Payakumbuh. Selanjutnya, kegiatan keempat yaitu membuat poster tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar yang dilakukan secara online. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dengan melakukan cuci tangan secara rutin, maka bakteri dan virus yang menempel bisa hilang. Sasarannya yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Waktu pembuatan poster dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021 dan diupload ke Instagram pada tanggal 30 Juli 2021. Kegiatan yang kelima yaitu pembuatan dan pembagian tempat cuci tangan yang dilakukan secara offline. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat ketika mencuci tangan dengan air mengalir, karena dengan mencuci tangan kita dapat terhindar dari virus dan penyakit yang berbahaya. Sasarannya yaitu masyarakat Nagari Sungai Beringin. Waktu dilaksanakannya yaitu pada tanggal 21 Juli 2021.
Tempat pelaksanaannya yaitu tempat cuci tangan ini akan dibagikan ke setiap jorong di Nagari Sungai Beringin. Di Nagari Sungai Beringin ini sendiri terdiri dari 4 jorong. Yang pertama, Jorong Tanjung Munti. Yang kedua, Jorong Koto Tangah. Yang ketiga, Jorong Lareh. Dan keempat yaitu Jorong Gugua. Kegiatan yang keenam yaitu pembuatan video tentang menjaga jarak protokol kesehatan di tempat umum, dilakukan secara online. Video ini diupload ke media sosial seperti Instagram dan YouTube. Selanjutnya, bidang relasi agama dan kesehatan. Terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, wirid yasinan bergilir di rumah masyarakat yang dilakukan secara offline. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah terhadap masyarakat Nagari Sungai Beringin. Yasinan ini dilakukan 1 minggu 2 kali secara bergiliran di rumah masyarakat. Sasarannya yaitu masyarakat Nagari Sungai Beringin. Waktu yasinan ini dilakukan setelah sholat maghrib setiap hari Senin dan Kamis. Kegiatan keduanya yaitu bersih-bersih musola dan lingkungan, dilakukan secara offline. Tujuannya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dan lebih meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan. Sasarannya yaitu membersihkan posko utama tempat KKN, halaman kantor Wali Nagari Sungai Beringin, dan beberapa musola yang ada di Nagari Sungai Beringin. Kegiatan ketiga, pengadaan tanaman obat yang dilakukan secara offline. Tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengadakan penanaman tanaman obat. Sasarannya yaitu akan dibagikan ke setiap jorong di Nagari Sungai Beringin. Waktu pelaksanaannya yaitu Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Kegiatan keempat yaitu pembuatan poster tentang manfaat sholat bagi kesehatan, manfaat wudhu, dan adab makan dan minum, dilakukan secara online. Tujuannya memberitahu kepada para pengguna media sosial apa saja manfaat sholat bagi kesehatan, manfaat wudhu, dan manfaat dari adab dan makan minum yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sasarannya akan diupload ke media sosial seperti Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain. Waktu pembuatan poster ini pada tanggal 28 Juli 2021 dan diupload pada tanggal 4 Agustus 2021. Kegiatan yang kelima yaitu senam bersama ibu-ibu sekitar, dilakukan secara offline. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sasarannya yaitu ibu-ibu jorong Gugua Nagari Sungai Beringin. Waktu pelaksanaannya yaitu setiap minggu pagi jam 7. Pada bidang moderasi beragama, terdiri dari 2 kegiatan. Pertama, kegiatan pembuatan konten kreatif tentang semangat moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19, dilakukan secara online. Tujuannya untuk menciptakan adanya toleransi antar umat beragama agar terciptanya kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Sasarannya yaitu pengguna media sosial seperti Instagram dan YouTube. Waktu penguploadannya yaitu pada tanggal Minggu 22 Agustus 2021.
Kegiatan yang kedua yaitu memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah yang dilakukan secara offline. Tujuannya, Tahun Baru Islam memiliki makna yang tersendiri bagi umat Islam. Islam mengajarkan kepada kita harus menyambut tahun baru memakai sistem penanggalan Hijriah dan memperingatinya dengan doa serta zikir bersama. Sasarannya yaitu anak-anak Nagari Sungai Beringin. Waktu pelaksanaannya yaitu pada Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Pada bidang pendidikan dan dakwah. Terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama mengadakan bimbingan belajar atau les yang dilakukan secara offline. Tujuannya berguna untuk menambah ilmu wawasan bagi anak-anak SD Nagari Sungai Beringin dan menambah pengalaman kami sebagai mahasiswa KKN untuk di masa yang akan datang. Sasarannya yaitu anak-anak SD SDN 01 Tanjung Munti, SDN 02 Gugua, dan SDN 03 Lare Sungai Beringin. Waktu pelaksanaannya yaitu setiap hari Selasa, Rabu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Kegiatan kedua yaitu mengajar ngaji atau tahfiz yang dilakukan secara offline. Tujuannya berguna untuk menambah wawasan terutama di bidang agama. Pada kegiatan kali ini, anak-anak SDN 01 Tanjung Munti akan mengikuti perlombaan cerdas cermat, di mana anak-anak nantinya akan diminta untuk menyambung ayat, menjawab pertanyaan seputar agama, dan lain-lain. Sasarannya yaitu anak-anak SDN 01 Tanjung Munti, SDN 02 Gugua, dan SDN 03 Lare. Waktu yang digunakan untuk mengajar ngaji atau tahfiz ini yaitu seminggu sekali. Kegiatan sosial terkait dengan keilmuan prodi, yaitu kegiatan pendampingan ekonomi kreatif rumah tangga atau pembuatan makanan tradisional yaitu karak kaliang. Tujuannya berguna untuk menunjang perekonomian keluarga yang ada di Kanagarian Sungai Beringin. Sasarannya yaitu pembuatan dilakukan bersama ibu-ibu Nagari Sungai Beringin. Waktunya yaitu Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Bab 4. Refleksi dan pelaksanaan tindak lanjut. Rencana dan tindak lanjut. Program-program KKN yang telah dilaksanakan pastinya memiliki rencana untuk ditindaklanjuti sehingga program kerja yang telah dilaksanakan terus bisa digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Penulis berharap di kemudian hari kegiatan pembuatan karak kaliang ini di rumah tetap berjalan dengan rutin agar dapat meminimalisir pengeluaran dan kebutuhan pangan. Penulis juga berharap untuk kedepannya anak-anak di Nagari Sungai Beringin lebih semangat lagi belajar mengaji agar dapat melafazkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Kegiatan KKNDR Plus Winsuska Riau berjalan dengan lancar. Program-program yang direncanakan dapat terrealisasikan dengan optimal, walaupun terdapat sedikit kendala. Namun, selain terkendala, ada faktor pendukung yang cukup membantu para mahasiswa KKN dalam penyelenggara kegiatan, yaitu dengan adanya dukungan dari Bapak Wali Nagari dan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup membantu mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerjanya di Nagari Sungai Beringin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.